1. Kolom referensi pada buku jurnal dan buku besar. Ketika dilakukan posting diisi dengan A. Nomor halaman jurnal dan nomor bukti pencatatan, B. Nomor akun buku besar yang bersangkutan dan nomor halaman buku jurnal, C. Nomor bukti pencatatan dan nomor akun buku besar yang bersangkutan, D. Nomor urut transaksi dan nomor bukti pencatatan, E. Nomor akun buku besar yang bersangkutan dan nomor urut transaksi. Jawaban yang benar adalah C. Kolom referensi pada buku jurnal dan buku besar saat dilakukan posting, diisi dengan nomor bukti pencatatan dan nomor akun buku besar yang bersangkutan. Ini membantu dalam mengaitkan transaksi yang sama antara buku jurnal dengan buku besar. Nomor bukti pencatatan menunjukkan transaksi spesifik yang dicatat dalam jurnal, sementara nomor akun buku besar mengidentifikasi akun tertentu yang terpengaruh oleh transaksi tersebut saat diposting ke buku besar. 2. Sumber data pencatatan buku besar adalah A. Dokumen transaksi, B. Faktur pembelian, C. Neraca saldo, D. Buku harian jurnal, E. Laporan keuangan. Jawaban yang benar adalah A. Sumber data untuk pencatatan buku besar adalah dokumen transaksi. Buku besar merupakan kumpulan dari semua akun yang digunakan dalam pencatatan akuntansi perusahaan, dan sumber data untuk mengisi buku besar adalah dokumen transaksi seperti faktur, kwitansi, bukti pembayaran, nota tagihan, dan dokumen lain yang mendokumentasikan peristiwa keuangan perusahaan. 3. Jurnal adalah buku untuk mencatat A. Perubahan kekayaan, B. Semua peristiwa dalam perusahaan, C. Setiap transaksi keuangan dalam perusahaan, D. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan, E. Semua harta, utang, dan modal. Jawaban yang benar adalah C. Jurnal adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan dalam perusahaan. Jurnal adalah tempat di mana semua transaksi bisnis dicatat secara kronologis dalam bentuk entry jurnal, untuk merekam perubahan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini mencakup semua transaksi keuangan yang melibatkan aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan biaya. 4. Berikut akun-akun yang ada di kolom laba rugi pada kertas kerja. A. Pendapatan, kas, beban gaji, beban sewa, B. Pendapatan, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, C. Pendapatan, beban sewa, beban gaji, utang usaha, D. Pendapatan, utang ban, kas, beban gaji, E. Pendapatan, perlengkapan, beban sewa, kas. Jawaban yang benar adalah B. Dari opsi yang diberikan, pendapatan, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, adalah kombinasi yang mencerminkan akun-akun yang biasanya ditemukan dalam kolom laba rugi. Ini termasuk pendapatan dan berbagai beban seperti sewa, gaji, dan perlengkapan yang umumnya merupakan bagian dari perhitungan laba atau rugi perusahaan. 5. Kolom laporan posisi keuangan dalam kertas kerja berisi akun-akun, A. Utang, pendapatan jasa, beban sewa, kas, B. Kas, perlengkapan, beban sewa, utang gaji, C. Piutang, sewa dibayar di muka, kas, beban gaji, D. Kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, E. Peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kas, pendapatan. Jawaban yang benar adalah D. Dari opsi yang diberikan, kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, adalah kombinasi yang lebih konsisten dengan aset, kas, piutang, perlengkapan, dan kewajiban, sewa dibayar di muka, yang sering ditampilkan dalam laporan posisi keuangan. 6. Sumber pencatatan neraca saldo adalah A. Transaksi, B. Jurnal, C. Buku besar, D. Dokumen sumber, E. Laporan keuangan.
Jawaban yang benar adalah C. Neraca saldo biasanya berasal dari buku besar. Neraca saldo adalah ringkasan dari saldo akun-akun dalam buku besar pada suatu titik waktu tertentu yang menunjukkan saldo debit dan kredit dari setiap akun. Informasi untuk menyusun neraca saldo diperoleh dari buku besar, di mana setiap transaksi dicatat dan disimpan dalam bentuk akun-akun yang kemudian dijumlahkan untuk membentuk neraca saldo. 7. Elva membeli perlengkapan salon kecantikan dari toko 3 darah sebesar Rp2.500.000. Transaksi tersebut termasuk transaksi A. Intern, B. Ekstern, C. Modal, D. Usaha, E. Dagang. Jawaban yang benar adalah E. Transaksi di mana Elva membeli perlengkapan salon kecantikan dari toko 3 darah adalah transaksi dagang. Transaksi dagang terjadi ketika barang atau jasa dibeli atau dijual sebagai bagian dari kegiatan usaha perusahaan. Dalam hal ini, pembelian perlengkapan salon kecantikan untuk usaha salon yang dimiliki oleh Elva merupakan transaksi dagang, karena barang tersebut akan digunakan untuk menjalankan usahanya. 8. Salah satu kegunaan kertas kerja ialah A. Mempermudah penyusunan laporan keuangan, B. Membuktikan kebenaran laporan keuangan, C. Mengoreksi kesalahan pada saat mencatat transaksi, D. Mengoreksi kesalahan pada saat memposting jurnal, E. Menyediakan informasi bagi pihak ekstern. Jawaban yang benar adalah A. Salah satu kegunaan kertas kerja dalam konteks akuntansi adalah mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja adalah dokumen kerja yang digunakan oleh akuntan atau auditor untuk mencatat, menyusun, dan mendokumentasikan langkah-langkah serta analisis yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. 9. Jika dalam periode yang sama total aset meningkat Rp32 juta dan total liabilitas meningkat Rp12 juta. Jumlah ekuitas pemilik dalam periode tersebut adalah A. Naik Rp32 juta, B. Naik Rp8 juta, C. Turun Rp8 juta, D. Naik Rp20 juta, E. Naik Rp12 juta. Jawaban yang benar adalah D. Persamaan dasar akuntansi aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Jika aset bertambah Rp32 juta dan liabilitas bertambah Rp12 juta, maka ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas, sehingga ekuitas bertambah Rp20 juta. 10. Dalam suatu laporan keuangan awal bulan diketahui data sebagai berikut, aset lancar Rp5.255.000, aset tetap Rp57.500.000, ekuitas Rp55.500.000. Maka besarnya liabilitas adalah A. Rp2.500.000, B. Rp2 juta, C. Rp5.255.000, D. Rp7.255.000, E. Rp55.500.000. Jawaban yang benar adalah D. Liabilitas diperoleh dari pengurangan antara aset dengan ekuitas. Jumlah aset Rp65.755.000, sedangkan jumlah ekuitas adalah Rp55.500.000. Sehingga jumlah liabilitas adalah Rp62.755.000 dikurang Rp55.500.000, sama dengan Rp7.255.000.